5 penyebab timnas Indonesia bakal ungguli Yordania dan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan mentas di kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Juni mendatang. Sekedar informasi, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Kuwait, Nepal, dan Yordania. Timnas Indonesia seharusnya bisa mengatasi Nepal, tetapi pasukan Sintayong harus berjuang keras untuk meraup poin dari Kuwait dan Yordania. Jika tidak meraih hasil positif dari dua tim itu, peluang timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 akan mengecil. Sebab hanya ada 11 tim tersisa untuk putaran final Piala Asia 2023. Rinciannya adalah 6 untuk juara grup, sedangkan sisanya menjadi milik 5 runner-up terbaik. Timnas Indonesia minimal bisa lolos melalui jalur 5 runner-up terbaik. Untuk melakukannya, hasil positif perlu didapatkan dari Kuwait dan Yordania, yang di atas kertas lebih kuat. Berikut 5 penyebab timnas Indonesia bakal ungguli Yordania dan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. 5. Timnas Indonesia dalam tren positif. Timnas Indonesia sedang dalam tren positif usai menjadi runner-up Piala AFF 2020 dengan skuad mudanya. Sebagian besar pemain yang mentas di Piala AFF 2020 diprediksi akan menjadi tumpuan di kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, mental pantang menyerah yang ditempa di Piala AFF 2020 juga akan berperan penting di kualifikasi Piala Asia 2023. Oleh sebab itu, timnas Indonesia punya modal untuk menghadapi tim yang lebih kuat seperti Kuwait dan Yordania. 4. Permainan timnas Indonesia makin matang. Setelah Piala AFF 2020, permainan timnas Indonesia dapat dikatakan naik level. Sebab permainan skuad Garuda dinilai telah berkembang selama mentas di Piala AFF 2020. Berbagai strategi dipakai timnas Indonesia untuk melawan tim dengan karakter yang berbeda-beda di Piala AFF 2020. Hampir semuanya berakhir dengan hasil positif, kecuali kekalahan telak dari Thailand pada leg pertama final yang membuat timnas Indonesia gagal juara. Saat mentas di kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia seharusnya bisa tampil lebih baik lagi. 3. Pengalaman Sintayong. Timnas Indonesia dilatih oleh Sintayong yang pernah memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Pengalaman juru taktik dari negeri gingseng itu tentu akan membantu timnas Indonesia saat mentas di kualifikasi Piala Asia 2023. Sintayong tentu tahu apa yang dibutuhkan untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil positif dari setiap lawan di grup A, terutama Kuwait dan Yordania. 2. Taktik Sintayong. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang menyesuaikan diri dengan lawan. Oleh sebab itu, di Piala AFF 2020, timnas Indonesia kerap tampil dengan taktik berbeda, tetapi tidak kehilangan jati diri permainan yang dimau Sintayong. Saat melawan Nepal, timnas Indonesia mungkin akan bermain terbuka. Akan tetapi, pendekatan berbeda tentu akan dilakukan timnas Indonesia ketika melawan Kuwait dan Yordania yang lebih kuat. Sintayong diyakini akan memikirkan cara untuk meraih hasil positif dari dua tim kuat tersebut. 1. Hadirnya pemain keturunan baru timnas Indonesia. Pasukan Sintayong kemungkinan besar akan mendapatkan tambahan kekuatan dengan hadirnya 3 pemain keturunan anyar,
yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shanny Patinama. Mereka berposisi sebagai bek. Pemain-pemain itu sedang diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi, proses Sandy Walsh dan Jordi Amat mungkin akan selesai lebih dulu karena sudah diproses sejak tahun lalu. Sementara itu, Shanny Patinama baru saja menyerahkan dokumen yang dibutuhkan untuk naturalisasi. Selain 3 pemain itu, kabarnya ada 1 pemain naturalisasi lain yang diincar PSSI. Kehadiran para pemain keturunan diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia sehingga bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2023.